Berarti angkatan 22, 23, 24, 25. 23, 24, 25. Oh, berarti 22 enggak ikut? Enggak. Oh, oke. Kenapa? Jago. Oh. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Ngopi Men, Ngobrol Pintar Manajemen. Teman-teman, ini adalah program dari Himpunan Mahasiswa Manajemen yang bakal mengundang orang-orang keren, orang-orang pintar yang ada di Himpunan Manajemen, yang ada di Prodi Manajemen. Kali ini kita kedatangan dari tim futsal Digitek. Tepuk tangan dulu dong. Boleh perkenalan dulu siapa namanya? Perkenalkan, nama saya Dimas Sudianto. Di sini saya di UKM Futsal sebagai Ketua Umum UKM Futsal Digitek. Perkenalkan, nama saya Rangga Barul Alam. Saya di divisi futsalnya sebagai humas hubungan masyarakat. Mahasiswa. Masyarakat apa mahasiswa? Dua-duanya bisa. Dua-duanya bisa. Siap. Oke. Kalau boleh tahu, futsal ini udah berdiri dari kapan sih, Kang? Kalau di Digitek? Kalau di Digitek, kalau nggak salah ya, dari awal berdirinya Digitek, futsal udah ada sih. Memang menjadi salah satu hobi dari banyak mahasiswa ya? Tuh. Oke, dan ini tahun keberapa sih, Kang, kalau Akang sendiri di futsal? Kalau ini berarti tahun ketiga. Tahun ketiga ya? Berarti dari awal sudah masuk futsal? Sudah masuk. Oke, yang membuat masuk futsal kalian teh apa? Satu-satu, dari Dimas dulu. Kalau saya sih futsal sampingan ya, sebetulnya Oke. dari awal, soalnya dari SMA sepak bola lapang gede. Oke. Cuman karena di kampus lapang gede nggak ada, dia futsal, jadi masuk futsal. Oke, kalau dari Kang Yang? Karena salah satu hobi saya sih, sama Oke. bisa disebut mata pencaharian. Karena Dari futsal itu? dari futsal. Karena iya. ya, kalau misalkan kan turnamen dapat uang dan sebagainya. Iya, ada tambahan kali ya, gitu ya. Betul. Oke. Jajan. Siap. Di tahun ketiga, kira-kira tahu nggak ada berapa orang yang masuk ke tim futsal sampai sekarang? Dari awal sampai sekarang, Enggak, dari tahun pertama dari sampai tahun sekarang, pertama tahun sampai ketiga sekarang. Yang bertahan deh. yang bertahan paling 20-30 lah. 20 orang atau 30 orang. Banyak ya. Alhamdulillah. Dan itu bisa dibagi-bagi menjadi beberapa tim. Bisa. Tuh. Oke. Kalau program latihan segala macamnya ada sih, Kang? Kalau di futsal ini? Program latihan ada kayak strategi, taktik, fisik, Oke. dan lain-lain ada. Kalau untuk jadwal harinya di hari apa sih biasanya kalau futsal? Sabtu. Hari Sabtu. Oh, Sabtu. Sabtu minggu Seminggu sekali. Seminggu sekali. Oke. Dan kemarin meraih 1 juara. Betul. Oke, sampaikan dulu dong juara apa? Kemarin waktu kita turnamen Al-Masum, kita dapat juara 3. Juara 3. Juara 3. Oke, itu yang main angkatan berapa aja, Kang? 22, 24 sama 25. Oh, campur ya? Campur. Kalian angkatan 22, ada yang main juga ya? Ada. Oh, teman kita juga ya? Iya, betul. Siap, Firdi ya? Firdi ini termasuk Oh, Anda termasuk? Iya. Oke, kalau di futsal kalian sebagai apa sih posisinya? Kalau saya sebagai angkor, Di mana tak posisi angkor? angkor tuh kalau sepak bola tuh kayak Sayap. Bukan. Oh, Angkor tuh kayak Oh iya, back gelandang. gelandang. Yang ngatur-ngatur Oke. gitu. Kalau Kang Yang? kalau saya di pivot di striker. Oh, di depan ya. Oke. Dan di antara kalian pun pasti beberapa kali turnamen jadi head coach. Betul ya. Itu kira-kira mental apa sih yang harus disiapkan kalau jadi pas main untuk memberikan instruksi kepada pemain itu? Kalau berbicara mental kan ya, karena apa ya, mungkin yang jadi patokan besar sebagai pemain gitu ya, yang saya lihat, kalau saya sebagai coach di pinggir lapangan kadang lihat-lihat kalau misalkan ada pemain yang demam panggung dan lain sebagainya gitu. Bisa ya demam panggung ya? Jelas bisa. Pasti Pressure sih. dari supporter, Iya. terus dari besarnya turnamen, Oke. bawa nama kampus kan itu pressure yang sangat besar ya. Betul. Jadi yang biasa saya terapin untuk pemain-pemain gitu ya, sebagai ya kadang saya juga menjadi head coach gitu kan dan Iya. sebagainya. Kadang apa ya, mungkin lebih ke enjoy aja sih. Enjoy aja. Nikmatin permainan. Nikmati ritme permainan aja. Nah, itu kan membutuhkan waktu yang cukup lama ya, Kang ya? Betul.
kita nggak bisa latihan terus karena latihan itu internal kan. Internal. Tiba-tiba main sama orang kaget. Itu yang menjadi buatan besar mungkin ya untuk kita terjun di dunia. Tapi dari futsal sendiri kita termasuk ada broker tetap dari kita. 1 bulan sekali kita ngadain uji coba sama kampus lain. Oh, prokernya Itu pun salah satu untuk mengasah mental. Betul. Pemain-pemain kita berhadapan dengan. Oke, berarti selama 3 tahun ini udah ngejalanin itu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kang di sini aja Kang. Siap. Makasih banyak. Ini sudutnya agak kecil nih. Ya. Nggak bisa, nggak apa-apa ya. Ya, Siap. terima kasih. Di Oke. Nggak apa-apa lah. Ya. Mas diambil Mas. Oke, kita lanjut tadi ngomongin mental. Kalau ngomongin fisik, latihan fisiknya kayak gimana? Kalau latihan fisik paling kita kayak lari kayak gitu, terus ada drill-drillnya gitu. 30 menit paling lebih dari 30 menit, 45 menit paling segituan. Fisik. Oke. Kalau karena main bola, main futsal sebetulnya kalau turnamennya emang nggak lama kan? Iya, lama. Yang membuat lama itu dari latihannya kan? Latihan jelas. Karena nggak kerasa nggak sih kalau lagi main futsal, main bola, tiba-tiba beres, tiba-tiba ini segala macem. Itu cara mengatur ritme fisik, mental kelihatannya dari mana sih? Kalau dari fisik kita lihat dari konsentrasi pemain. Soalnya ngaruh ya? Ngaruh. Soalnya fisik kan futsal banyak rotasi. Ya. Kalau misalnya pemain udah kacau rotasinya, berarti itu udah kelihatan kalau nggak capek demam panggung. Berarti dari sana sudah diganti. Kalau nggak fisik, mentalnya yang kena. Iya. Oke. Nah, ini menjadi perdebatan banyak. Di antara main bola sama main futsal, lebih capek mana? Futsal. Sebenarnya banyak pandangan. Dari di antara dua Karena pemain. kan kalau Dimas nih ya, Dimas kan basicnya lapang gede. Oke. Dia capeknya di lapang gede. Capeknya di futsal. Futsal lah. Kalau saya kebalik, Oh, lebih capek di lapang gede. lapang gede daripada di Oke. futsal. Kebiasaan masing-masing Ya, mungkin ya, yang menjadi patokannya kali ya. Oke. Terus kalau ini kan sebagai perbandingan aja ya. Tapi kalau pandangan di antara kalian nyaman di antara keduanya lebih nyaman mana? Kalau dari saya lebih nyaman sepak bola sih, karena dari kecil kan di sepak bola. Oke. Oh, kalau kita ngomongin sepak bola, Dimas juga pernah pendidikan ya? Betul. Pendidikan apa? Sekolah sepak bola. Sekolah sepak bola. Apa tuh? Saya dulu pernah di SSB Produta, Produta. Bandung. Bandung, Cimahi. Bandung. Cimahi ada nggak? Cimahi ada waktu Ada. itu. Oh, beda lagi ya? Beda. Oke. Itu untuk menjenjang ke profesional atau gimana, Bang? Ya, menjenjang ke profesional. Oh, itu ada kegagalan atau kekeliruan waktu Pernah sih saya gagal di seleksi Persib Junior dulu. Oke, tahun? Junior, tahun 2000 berapa ya? Pokoknya waktu saya SMA. Oke, memang cita-cita dari awal pengen jadi pemain bola. Jadi tidak mau main bola. Kayaknya semua orang Jawa Barat kalau tentang olahraga pengen jadi pemain bola, pemain Persib pasti ya. Culture itu mah. Culture dari dan bukan bahasa lagi. budaya dari Betul. Kalau yang sendiri menjadi cita-cita atau enggak? cita-cita jelas. Cita-cita jelas. Dari dulu. Ada usaha untuk ikut SSB segala macam? Kalau SSB dulu pernah. Waktu kecil tuh TK SSB di Ganesha. Oh TK ya? Lebih kecil dia. Kecil saya sekolah Oke, sepak bola tuh dari kecil, cuman gara-gara finansial yang kita lebih paham. jadi terjunnya ke futsal karena dari di sekolah SD, SMP, SMA tuh kadang turnamen di Bandung gitu, kota Bandung lah khususnya, kebanyakannya bukan lapang gede, futsal, Oke. O2SN dan sebagainya itu futsal. Oh sedikit ya kalau ngomongin sepak bola ya, kalau anak-anak sekolah ya. lapang gede gitu, Benar. kadang-kadang bisa dibilang dominan ke futsal. Oke, makanya pindahnya ke futsal. Ya, makanya saya Oke. jadi ke futsal. Nah, berbicara tentang hobi segala macam, memang olahraga menjadi harus kebiasaan ya. Betul. Penting nggak sih olahraga bagi kalian? Menurut saya penting lah. Penting banget. Selain jasmani yang terjaga, rohani juga. Betul. Dan ini ya, olahraga ini sekarang fenomena Gen Z, alkoholnya makin sedikit, olahraganya makin tinggi. Bagi kalian pandangan dengan Gen Z kayak gini tuh menurut kalian gimana? Bagus ya? Karena positif. Jangan bagus doang dong jawabannya. Ya karena positif menurut saya karena Betul dong. apa ya, mindset Gen Z kan kadang suka gampang terbawa Ini arus. ya, kita itu dipandangnya suka party, betul. tapi kan kita seimbang ya dengan Iya, olahraganya. Iya. Lihat minuman kita aja, jus.
sehat. Jus ya. Tuh. Gitu. Oke, kita balik ke futsal tadi, futsal di UKM kita. Rencana dari tim futsal bakal ada event. Betul. Disampaikan dulu eventnya ada apa? Nanti di UKM Futsal bakal ada event turnamen pada pada bulan Desember awal, dikhususkan untuk angkatan 23, 24, 25 antar prodi. Betul. Ini selain mencari bibit-bibit tim futsal, bibit-bibit orang futsal, kita juga menumbuhkan rasa olahraga biar sehat dan kita biar lebih bisa bertemu lagi mungkin ya di lapangan segala macam gitu. Dan harapan tim futsal sendiri untuk adik-adik kalian kalian udah di semester akhir nih, pasti bakal ada yang melanjutkan. Ada harapan untuk adik-adik? Mungkin harapannya lebih baik ya dari periode kita juga. Dari segi apa nih kalau baiknya? Dari segi prestasi, Oke. yang utama dari prestasi. Yang kedua dari segi apa ya namanya, ngerangkul angkatan-angkatan bawah biar satu apa namanya teh akrab lah kayak gitu. Iya, satu rumpun loh ya. Oke. Dari yang ada harapan? Kalau dari saya sih, kalau bisa lebih eksis di internal dan eksternal. Oke. Itu udah mencakup semuanya ya. Kayak kalau misalkan internal kita banyakin proker karena kan Betul. futsal itu kan wadah kan. Iya. Wadah untuk mahasiswa atau mahasiswa Betul. yang ingin berolahraga khususnya Oke, futsal. oke. Kita mewadahi dengan adanya proker-proker kayak ada turnamen internal gitu, atau dicoba 1 minggu sekali atau 1 minggu dengan sekali. pokok lain atau Atau lain misalkan sebagainya. ada apa ya, kayak ada fun match dengan Nah, itu. Terus kalau beberapa kali kita futsal yang ada ini buat dosen, buat mahasiswa. ya. Itu menjadi wadah juga kali ya. jadi wadah juga. Itu kali buat teman-teman bekal ya. Iya. Berikutnya biar lebih akrab lagi. Gitu. Oke. Nah, tadi kita udah bicara tentang UKM-nya, tentang kalian sendiri. Kalian udah ngapain aja untuk bola, untuk main futsal segala macam. Nah, kita berbicara tentang dari hobi dan juga kerjaan. Nah, kalau si futsal atau main bola ini menjadi hobi, tiba-tiba menjadi kerjaan, kan capek ya kerja, terus harus punya hobi, terus hobinya dipakai kerja. Itu gimana menurut kalian? Kalau menurut saya ya cukup asik ya, soalnya kan saya juga jadi pelatih futsal di luar juga untuk Oke. usia SMA, Oh, SMA. ikutan liga juga. Jadi kayak hobi yang dibayar lah kayak gitu. Jadi funnya dapat, hobinya dapat, kerjaannya juga dapat. Kerjaannya dapat. Oke. Ya, harapan kalian mungkin ingin setinggi-tingginya menjadi pelatih apa itu segala macam ya. Ada pemain futsal favorit kalian? Jelas ada. Siapa? Evans Sumilena. Evan Sumelana. Itu pivot di sekarang di Favage. Oh, oke, Favage Banua. oke. Kalau dulu di Black Steel itu pivot, Siap. badannya besar. Kalau Dimas? Anca itu juga pemain Black Steel juga. Itu Oh, sama. posisi angkor sama kayak saya juga. Nah, yang kita nggak kita ketahui sekarang tim futsal timnas lagi naik-naiknya. Betul. Dibanding dengan main bola ternyata futsal lebih bagus dari kualitasnya dan main bola lebih bagus dari ketahuan dari apa ya masyarakatnya. Ya. Istilahnya kita lebih tahu main bola loh daripada futsal. Itu disebabkan oleh apa sih? Nah, apa ya? Kalau misalkan gini lah, kenapa kan tadi berbicara mengenai tentang prestasinya futsal lebih bagus Betul. daripada ini. Karena apa ya? Kebiasaan dari kecilnya gitu. Karena kita seringnya futsal gitu kan. Kadang yang menjadi apa ya? Kalau misalkan contoh kecilnya lah, kalau kita bayar lapang bola itu kan harganya lebih mahal. Iya. Oh iya betul. Jadi kalau misalkan futsal kan harganya lebih murah. Jadi lebih ke futsal gitu. Makanya Oke. bibit-bibit cepat muncul yang bagus, terus berkembangnya cepat gitu. Dari Ya, futsal? Dari futsal. Kebanyakan ya? Kebanyakan. Oke. Dan banyak isu kalau di main bola mungkin menjadi isu umum ya, bahwa ada orang dalam segala macam. Nah, bagi kalian itu kan harus dihapuskan. Ya, betul. Ada upaya gak sih yang harus menurut kalian harusnya kayak gini deh? Paling gimana ya, itu mah udah habit sih dari budaya dari zaman saya sepak bola juga, makanya saya pindah ke futsal karena gara-gara itu sih. Oh gitu. Tapi kan itu yang akan menjadi kualitas kedepannya kali ya. Betul. Kalau orang dalam tapi kualitasnya nggak baik kan nggak baik ke tim ya. Mungkin mindset dari head coach, mindset dari federasi, mindset dari manajemen yang harus diubah kali ya. Ya, betul, dari manajemennya. Betul. Nah, kalau kita
dari futsal terus ke main bola, federasi sekarang menurut kalian dari PSSI itu gimana? Kalau menurut saya ya, dari PSSI mah bagus sih. Bagus, udah mulai bagus. Kalau ya? dari futsal mah tetap bagus. Oh iya. Karena apa ya? Sebelum campur aduk PSSI yang terlalu banyak gitu ya. Futsal pun udah bagus, banyak Oh, negara-negara jadi yang sebelum mereka PSSI gabung segala Ya, macam banyak ya. kan itu. Oh. Makanya kemarin waktu lawan Australia, supporter timnas itu kan ngebentangin spanduk si coach ini tetap ada di sini gitu. Oke. Karena takutnya kalau misalkan si PSSI ini masuk ke, ya maksudnya Ke ranah lebih futsal. ke ranah futsal, Iya. takutnya mengacak-acak dalamnya. Karena kenapa futsal bisa lebih bagus dari sepak bola? Karena manajemen dari federasi futsalnya tuh bagus, Lebih baik. lebih baik daripada si Daripada, bola ya. itu. Oh gitu. Oh, saya baru tahu guys. Jelas. Oke deh kalau kayak gitu. Ini terlalu jurang ya. Iya. Tapi nggak apa-apa. Bahaya deh. itu mah. Oke. Menurut saya ini mah. Iya. Siap. Kalau kita kembali ke kampus, adakah federasi dari kampus untuk tentang futsal ini atau kalian yang memang mengatur segalanya? Kita dari Yang Bapak. mengatur ya. Oke. Berarti yang harus dirapikan ya berarti orang-orangnya aja kali ya. Ya, Oke, berarti kalian-kalian ini yang menjadi pionir terdepan. Habis ini pasti ada adik-adik yang bakal melanjutkan lagi. ya. Oke. Itu aja sih mungkin ya. Terima kasih banyak obrolannya. Tapi kan nanti bakal ada turnamen di bulan Desember. Ya. Ya, di bulan Desember pokoknya ikutin. Setiap prodi harus ngirim Ya, berapa tim? 24 tim semuanya. Maksimal satu prodi Ya. ngirim 3 tim. Ah. Satu Oh prodi. maksimal, minimal satu. Minimal 1. Oke. Berarti angkatan 22, 23, 24, 25. 23, 24, 25. Oh berarti dua-dua nggak ikut? Dua-dua nggak. Oh oke. Kenapa? Jago. Oh, oke. Terima kasih ya. Sampai jumpa lagi. Kita berikutnya bakal ada UKM berikutnya lagi. Kalau mau diundang, chat aja sama ini chat yang di bawah ya. Komen aja ya. Thank you ya. Diminum dulu. Oh,